Minasan, konnichiwa. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas soal N3 yaitu Chugyu Chokai. Nah, pada soal ini kita akan bahas 5 mondai atau 5 lembar soal. Ada mondai 1, mondai 2, mondai 3, mondai 4, dan juga mondai 5. Nah, saya akan bahas tentang mondai 1 terlebih dahulu. Nah, pada mondai 1 atau soal 1, kita diperintahkan untuk mendengarkan terlebih dahulu audionya. Setelah itu, dengarkan percakapan yang ada pada mondai 1. Lalu kita memilih salah satu jawaban dari nomor 1 sampai 4 dan pilih yang terbaik. Nah, mari kita mulai ya Minasang. 日本語能力試験、懲戒 N3。これから N3 の懲戒試験を始めます。問題用紙にメモを取ってもいいです。問題用紙を開けてください。問題のページがないときは手を挙げてください。問題がよく見えないときも手を挙げてください。いつでもいいです。問題1。問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から一番いいものを一つ選んでください。では、始めます。1番、兄と妹が話しています。2人は父の誕生日にどうすることにしましたか？ねえ、来週お父さんの誕生日じゃないか。何かしようと思ってるのか？そうだね。去年はケーキ買ってきただけだったし、今年はもうちょっと特別なことしたいな。プレゼントとかどうかな。プレゼントか。でも何が欲しいか全然わからないし、選ぶのも大変だよ。それより家族でどこかに食事に行くっていうのはどうだ？それもいいけど、いいこと思いついた。ねえ、みんなで手作りのごちそうを作ってあげたらどう？お父さん手料理好きじゃない？おい、お前は料理できるのか？それがちょっと自信ないんだよね。だから一緒に作ろうよ。お兄ちゃん料理得意でしょ？まあ、俺がメインを作るか。でもお前も何かやれよな。もちろん、私デザートと飾り付け担当する。お父さん絶対喜ぶよ。じゃあそうするか。当日は俺たちで全部やって、お父さんには何もさせないようにしよう。2人は父の誕生日にどうすることにしましたか？Oke, Minasang, pada soal nomor 1 di mondai 1, ada percakapan tentang kakak laki-laki dan adik perempuannya yang sedang berbicara, dan mereka membahas tentang apa yang ingin mereka putuskan untuk dilakukan pada ulang tahun ayah mereka. Nah, di mondai 1 ini mereka sedang kebingungan nih terkait ulang tahun ayah mereka, karena pada tahun lalu mereka hanya menyediakan kue, dan pada tahun ini adiknya itu menyarankan ingin memasak masakan rumahan seperti itu, sesuai dengan pertanyaan pada mondai 1, yaitu apa yang mereka putuskan untuk dilakukan pada ulang tahun ayah mereka. Nah, sesuai dengan percakapannya mereka memutuskan jawabannya yaitu nomor 3. Jawabannya adalah Ye deteriori o sukuru, yang artinya membuat masakan atau membuat masakan sendiri di rumah. Seperti itu Minasang. 2番、会社で男の人と女の人が作業について話しています。男の人はこれからまず何をしますか？鈴木さん、なんか大変そうですね。何か手伝えることありますか？ありがとうございます。実は今、
アンケートの回答をまとめているんですけど、量が多くて。じゃあ、そのまとめの仕事、一緒にやりましょうか。それはいいです。それより、ここに回答者の名前と部署がバラバラに書かれたリストがあるんですが、部署ごとに並べ替えてもらえますか？その方が後で確認しやすいので。わかりました。それが終わったら、グラフとか作るんですか？ええ、それが終わったら回答の集計をして、それからグラフを作る予定です。最後に報告書にまとめるので、最後まで手伝っていただけると助かります。もちろんです。では、始めますね。はい、お願いします。リストはこちらのファイルに入っています。男の人はこれからまず何をしますか？Oke, minasan, kita lanjut ke nomor 2 ya. Nah, di nomor 2 ini ada seorang pria dan seorang wanita di sebuah perusahaan sedang membicarakan pekerjaan. Nah, pertanyaannya itu apa yang pertama kali akan dilakukan oleh sang pria? Nah, pada percakapan itu terlihat si pria ini bingung apa yang harus dibantu seperti itu. Nah, akhirnya si wanita itu menjelaskan pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan oleh sang pria seperti itu. Nah, pertanyaannya di nomor 2 ini yaitu apa yang pertama kali akan dilakukan oleh pria itu? Jawabannya itu ada pada nomor 2, yaitu Risuto Busho Gotoni Nara Bekairu, yaitu mengurutkan daftar berdasarkan setiap divisi atau bagian. Seperti itu minasan, sesuai dengan percakapan yang ada di nomor 2. 3番、男の学生と女の学生がクラブ活動について話しています。女の学生はどうすることにしましたか？今学期から新しいクラブに入れるんだって。写真クラブ、料理クラブ、英会話クラブの3つだよ。どうする？別に入らなくてもいいんだよね。まあ自由参加だけどさ、でも楽しそうじゃない？料理クラブとか。将来役に立ちそうだし、写真クラブも面白そうだよな。私はどうせ入るなら楽しめるものがいいな。実用的かどうかより好きかどうかで決めたい。やっぱり英語かな。英会話か。でも英語苦手って言ってなかった？それがね、苦手だからこそやってみたい気もするんだけど、でも正直ちょっと怖いな。怖いって言ってたら何も始まらないよ。好きなことをやった方が絶対続くと思うよ。俺は写真が好きだから写真クラブにするよ。そうだね。じゃあ私も苦手とか関係なく一番楽しそうだと思うやつにする。上手くなりたいし、思い切って挑戦してみる。それでいいじゃん。女の学生はどうすることにしましたか？Oke, minasan, kita lanjut ke nomor 3. Nah, di nomor 3 ini ada seorang mahasiswa dan seorang mahasiswi yang sedang membicarakan tentang kegiatan klub. Dan pertanyaannya itu apa yang diputuskan oleh mahasiswi tersebut. Nah, pada awal pembicaraan atau awal percakapan, mahasiswa itu membicarakan bahwasannya mulai semester ini itu mahasiswa-mahasiswi itu bisa masuk klub baru. Dan ada klub fotografi, klub memasak, dan juga klub percakapan bahasa Inggris. Dan dia menanyakan kepada mahasiswi kalau mahasiswi itu ingin memilih yang mana, seperti itu. Nah, pada percakapan, mahasiswi itu ingin memutuskan bahwasanya dia ingin memilih sesuatu yang bisa dinikmati. Dia ingin memilih berdasarkan suka atau tidak suka, bukan berdasarkan apakah itu berguna atau tidak.
mungkin si mahasiswi ini lebih memilih ke bahasa Inggris. Tapi mahasiswa awalnya itu menanyakan kenapa klub bahasa Inggris, padahal si mahasiswi ini itu lemahnya di bahasa Inggris. Nah, mahasiswi itu menjawab karena dia tidak bisa bahasa Inggris, makanya dia ingin mencobanya, tapi dia takut. Dan mahasiswa itu terus menyemangatinya dengan berbicara kalau terus takut tidak akan ada yang bisa dimulai. Menurut si mahasiswa, lebih baik melakukan sesuatu yang kamu sukai karena pasti lebih mudah untuk terus dijalani. Dan si mahasiswa ini memilih fotografi untuk jadi klubnya, dan si mahasiswi ini akhirnya memilih klub bahasa Inggris. Nah, berarti jawabannya dari pertanyaan yang tadi, klub apa yang akan dipilih oleh mahasiswi? Jawabannya yaitu nomor 3 atau sang, yaitu Eikawa Kurabuni Hairo, yang artinya bergabung dengan klub percakapan bahasa Inggris. Seperti itu, minasang. 4番、女の人が図書館のカウンターで係員と話しています。女の人はいくら払いますか？すみません。こちらの本を借りたいんですが、カードを家に忘れてきてしまいました。借りることはできますか？ああ、そうですか。図書館カードがないと通常はお貸しできないんですが。そうなんですか？一日貸し出しとかそういったサービスはないですか？実は1日利用券というものがございまして、300円でお買い求めいただけます。その日限りで3冊まで借りられます。3冊ですね。じゃあそれでお願いします。失礼ですが、学生の方でいらっしゃいますか？はい、大学生です。それでしたら学生割引がございまして、1日利用券が半額になります。学生証のご提示が必要になりますが。学生証は持っています。じゃあ割引の方でお願いします。かしこまりました。それから、もし今後もよくいらっしゃるようでしたら、年間パスというものもございます。2000円で1年間何度でもご利用いただけます。それは今日は大丈夫です。女の人はいくら払いますか？Kita lanjut ke nomor 4 di Monday 1. Nah, di nomor 4 ini ada seorang wanita yang sedang berbicara dengan petugas di meja pelayanan perpustakaan. Nah, pertanyaan dari nomor 4 yaitu berapa uang yang harus dibayar oleh wanita tersebut. Jadi, ceritanya itu atau dalam percakapan, si wanita itu ingin meminjam buku, tetapi dia lupa untuk membawa kartu perpustakaan karena kartu perpustakaannya ketinggalan di rumah, dan dia menanyakan kepada pelayan perpustakaan apakah dia tetap bisa meminjamnya atau tidak. Nah, pada awalnya petugas perpustakaan itu tidak bisa meminjamkan buku jika tidak bisa membawa kartu perpustakaan, dan wanita itu menanyakan kembali apakah tidak ada layanan seperti peminjaman 1 hari. Lalu petugas perpustakaan itu menjawab, sebenarnya ada yang disebut dengan izin penggunaan 1 hari dan bisa dibeli seharga 300 yen. Dengan itu kamu bisa meminjam hingga 3 buku pada 1 hari tersebut. Nah, wanita itu kemudian berbicara, 3 buku ya, kalau begitu saya ambil yang itu, maksudnya ambil izin pinjam yang 3 hari, seperti itu. Nah, berikutnya petugas menanyakan apakah seorang mahasiswa itu seorang pelajar atau mahasiswa. Nah, wanita itu menjawab, iya, saya seorang mahasiswa. Nah, petugas itu kemudian menjelaskan bahwasanya kalau dia seorang pelajar atau mahasiswa, dia ada diskon atau potongan harga, sehingga izin penggunaan buku 1 hari menjadi setengah harga. Namun si wanita perlu menunjukkan kartu pelajar. Nah, si wanita itu untungnya membawa kartu pelajar dan dia jadi menggunakan diskon. Nah, tadi yang awalnya harga 300 yen akhirnya itu
didiskon setengah harga menjadi 150 yen. Nah, pertanyaan nomor 4 yaitu berapa uang yang harus dibiayai atau dibayar oleh wanita tersebut. Jawabannya ada pada nomor 2 yaitu Hyaku Goju Eng atau 150 yen. Seperti itu minasang untuk nomor 1 sampai dengan 4 di Monday 1. 5番、ショッピングモールで特別セールについてのアナウンスを聞いています。今日、セール商品を購入したいお客様は、まず何をしなければなりませんか？お買い物中のお客様にお知らせいたします。本日、特別感謝セール、サマーフェスタを開催しております。セール対象商品をご購入ご希望のお客様は、恐れ入りますが、3階のサービスカウンターにて参加登録券をお受け取りください。参加登録券には番号が記載されており、番号ごとにご案内の時間が決まっております。お時間になりましたら、各フロアのセール会場にお越しください。なお、本日の参加登録は先着300名様までとなっております。登録券がなくなり次第、本日の受付は終了いたします。明日以降の登録券につきましては、明日の開店時刻、午前10時より配布を開始いたします。また、参加登録券は当日のみ有効となっております。翌日以降はご使用いただけませんので、ご注意ください。今日、セール商品を購入したいお客様は、まず何をしなければなりませんか？ Oke, jadi untuk pertanyaannya adalah, Yoseru Sohin o Konyu Shitai Okage-sama wa Mazu nani o shinakereba narimasen ka? Oke, jadi untuk audionya tadi kan dia yang pertama mengatakan ya, Okaimono chū no okyakusama ni oshirase itashimasu. Honjitsu tokubetsu kansha seru sama festa o kaisashite orimasu, yang artinya pengumuman kepada para pelanggan yang sedang berbelanja. Hari ini kami mengadakan sale apresiasi khusus Summer Festa ya, atau Festa musim panas ya. Lalu yang kedua, Seru Taisho Shouhin o Kokounyu go kibo no okyakusama wa osorerimasu ka? Sankai no sabisu kaunta ni te sanka toroku ken o okoketori kudasai. Yang artinya, bagi pelanggan yang bermaksud membeli produk yang termasuk dalam program sale, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Silakan mengambil tiket registrasi partisipasi di counter layanan lantai 3. Lalu selanjutnya, Sanka Toruku Ken ni wa Bango ga kisai sarete ori. Bango goto ni go anai no jikan ga kimate orimasu. O jikan ni narimasu tara, kaku furo no seru kaijo ni okoshi kudasai. Yang artinya, nomor tertera pada tiket registrasi partisipasi tersebut. Dan waktu panduan telah ditentukan berdasarkan nomor masing-masing. Jika sudah waktunya, silakan datang ke area sale di setiap lantai. Selanjutnya, Nao honjitsu no sanka toroku wa senchaku 300 mei sama made to natte orimasu. 登録券がなくなり次第、本日の受付は終了いたします. Yang artinya, sebagai informasi tambahan, registrasi partisipasi hari ini terbatas untuk 300 orang pertama. Pendaftaran hari ini akan ditutup segera setelah tiket registrasi habis. Lalu yang terakhir, Asta iko no tauruku ken ni tsukimashite wa Asta no kaiten jikoku gozen 10時より配布を開始いたします。また、参加登録券は当日のみ有効となっております。翌日以降はご賞いただけませんので、ご注意ください. Yang artinya, untuk tiket registrasi besok dan seterusnya, pembagian akan dimulai dari jam buka toko besok pada pukul 10 pagi. Selain itu, tiket registrasi hanya berlaku pada hari H ya, pada hari yang berlaku seperti itu. Harap berhati-hati karena tiket tidak dapat digunakan pada hari berikutnya. Oke, di sini ada analisisnya ya. Yang pertama, pelanggan itu harus pergi ke lantai 3 ke counter layanan terlebih dahulu untuk mengambil tiket registrasi.
Yang kedua, pelanggan menunggu waktu yang ditentukan pada tiket. Jika waktunya sudah tiba atau ojikang ni narimashitara, barulah mereka boleh pergi ke area sel di masing-masing lantai. Atau tadi bahasa Jepangnya adalah kaku furo no seru kaijo. Yang terakhir, informasi mengenai jam 10 pagi besok, atau tadi bahasa Jepangnya adalah Asta no Kaiten Jikoku, hanyalah informasi tambahan untuk hari berikutnya, bukan langkah yang harus dilakukan hari ini. Sehingga untuk jawabannya adalah yang pertama, Furona, sumaseng, Kaku Furona Kaijo Niku, yang artinya pergi ke area tempat di setiap lantai itu salah ya, karena ini dilakukan nanti setelah memegang tiket dan waktunya sudah tiba. Yang kedua, Sangkai no sabisu kaunta de sangka toruku ken wa ukiteru. Ini artinya menerima tiket registrasi partisipasi di counter layanan lantai 3. Ini benar ya, karena ini langkah awal yang diinstruksikan langsung oleh pengisi suara. Yang ketiga, Asta no kaiten jikoku ni kuro, yang artinya datang pada saat jam buka toko besok. Ini salah ya, karena ini sebagai alternatif jika tiket hari ini sudah habis terjual atau terbagi ya. Yang keempat, Okaike counter de bango kakuning suru, yang artinya memastikan nomor di counter pembayaran atau kasir ya. Ini jelas salah ya, karena nomor sudah tertera di tiket sejak awal ya, diambil dari counter layanan ya, atau di sabise counter, bukan dikonfirmasi dari kasir ya atau okaike, sehingga jawaban yang benar adalah yang nomor 2. Seperti itu untuk nomor 5. 6番、会社で男の人と女の人が歓迎会の準備について話しています。歓迎会でまず何をすることになりましたか？来週の歓迎会なんですが、毎回同じ流れだとちょっとつまらないかなと思って何か変えてみませんか？そうですね。いつもだと最初に部長の挨拶があって、それから自己紹介、最後に乾杯って感じですよね。確かに変わり映えしないですね。新入社員に一番最初に自己紹介してもらうっていうのはどうでしょう。フレッシュな感じが出て場が盛り上がると思うんですが。なるほどですね。ただ入って間もない人にいきなりスピーチさせるのはちょっと負担が大きいかもしれないですね。緊張してしまうかもしれないし。それはそうですね。じゃあ最初に簡単なゲームで場を和ませてから自己紹介に入るというのはどうでしょゲームですか。それも面白いですが、時間の管理が難しくなりそうで、やっぱり部長の挨拶から入って、その後すぐ新入社員の自己紹介というのが一番スムーズじゃないかなと思いますが。う。そうですね。新入社員を早めに紹介するだけでも雰囲気が変わりますよね。新入社員の自己紹介の後、皆で乾杯でいいよね。それがいいですね。では、その流れで準備を進めましょう。歓迎会でまず何をすることになりましたか？ Hai, sekarang nomor 6 ya. Untuk nomor 6 ini pertanyaannya adalah Kangeikai de mazu nani ga suru koto ni narimashita ka? Yang artinya, apakah yang akhirnya diputuskan untuk dilakukan terlebih dahulu di pesta penyambutan? Di sini kita akan bedah terlebih dahulu ya untuk dialog pada audio tersebut. Ini ada dua tokoh ya, wanita dan pria. Di sini tuh wanita mengatakan, Raisu no kangeikai nan desu ga, Maikai onaji nagare dato chotto sumaranai kana to omotte, nani ka kaite mimasen ka? Yang artinya, mengenai pesta penyambutan minggu depan, karena kalau alurnya sama terus, tiap kali rasanya agak membosankan. Bagaimana kalau kita ubah sedikit? Lalu si pria mengatakan, So desu ne, itsumo datto saisho ni buchou no aisatsu ga atte, sore kara jiko sokai. Saigo ni kanpai te kanji desu yo ne. Tasukani kawari bae shinai desu ne. Yang artinya benar juga ya, biasanya pertama-tama ada sambutan dari kepala bagian, lalu perkenalan diri, dan terakhir bersulang ya, atau toast gitu ya. Memang tidak ada variasi ya. Lalu si wanita mengatakan usulan. Shinyu sain ni ichiban saisho ni jiko shokai shite morau te iu no wa dou desho? Fureshu na kanji ga dette, baga moriagaru to omoun desu ga. Yang artinya,
Bagaimana kalau kita minta karyawan baru melakukan perkenalan diri paling awal? Kesan segarnya akan terasa ya, dan suasananya pasti akan meriah, seperti itu. Lalu pria membalasnya dengan "Naruhodo desu ne. Tada, haite mamonai hito ni ikinari speech saseru no wa chotto futan ga ookii kamo shiranai desu ne. Kinchou shite shimau kame shiranai shi." Masuk akal sih, tapi meminta orang yang baru saja masuk kerja untuk langsung berpidato, tiba-tiba mungkin bebannya agak terlalu berat ya. Mereka juga bisa jadi sangat gugup. Lalu ada juga usulan dari wanita lagi ya yang mengatakan, "Sore wa sou desu ne. Ja, saiso ni kantan na game de ba o nagamaseta kara ziko sokai ni hairu to iu no wa dou desho?" Benar juga ya, kalau begitu, bagaimana jika di awal kita mengadakan permainan sederhana untuk mencairkan suasana. Baru setelah itu masuk ke sesi perkenalan diri atau Jikosokai. Ini juga prianya membalas dengan Gemu desu ka? Sore mo omoshiroi desu ga, Ikan no kangri ga musukashi narisou de, yappari buchou no aisatsu kara haite, sono go sugu shinryu shain no jikosokai to iyo no ga ichiban smooth janai kana to omoimasu ga. Permainan ya itu juga menarik sih, tapi sepertinya manajemen waktunya bakal susah. Pada akhirnya, bagaimana kalau kita mulai dari sambutan kepala bagian dulu? Lalu tepat setelah itu langsung perkenalan diri karyawan baru. Menurutku itu yang paling lancar. Lalu si wanita mengatakan, "So desu ne, shinyu sai wo hayame ni shoukai suru dake demo fukiki ga kawarimasu yo ne." Shinyu Shain no Jikosokai no Ato, Mina de Kanpai de yo ne. Yang artinya setuju. Memperkenalkan karyawan baru lebih awal saja sudah bisa mengubah atmosfernya ya. Setelah perkenalan diri karyawan baru, baru kita semua bersulang kan. Lalu pria mengatakan, "Sore gai desu ne." Itu ide yang bagus. Lalu si wanita membalas, "Dewa, soyu nagare de junbi wo susumemashou." Yang artinya, kalau begitu mari kita siapkan dengan alus seperti itu. Untuk analisisnya, di sini ada beberapa poin ya. Yang pertama, untuk rencana awalnya atau kebiasaan lamanya kan dia diawali dengan sambutan kepala bagian, lalu perkenalan diri dan bersulang atau kampai. Lalu yang poin kedua, usulan satu ditolak ya, karena wanita mengusulkan karyawan baru tuh melakukan perkenalan diri paling awal. Lalu si pria menolak karena terlalu membebani karyawan baru, sumimasen. Yang ketiga, usulan kedua tuh tolak juga ya, karena wanita mengusulkan main game di paling awal untuk mencairkan suasana. Lalu si pria menolak dengan alasan itu akan merusak manajemen waktu ya pada game karena dinilai sulit seperti itu. Lalu yang keempat, keputusan akhir sumimasen, pria mengusulkan kembali ke struktur awal tetapi mempercepat sesi perkenalan karyawan baru. Yang dengan contohnya sambutan kepala bagian atau bucho no aisatsu, lalu perkenalan karyawan baru, dan diakhiri dengan bersulang atau kampai, dan wanita pun menyetujuinya. Sehingga untuk jawabannya adalah yang pertama, "Shinyu sai ga jikosokai o suru," yang artinya karyawan baru memperkenalkan diri. Ini salah ya, karena ini adalah urutan kedua ya, tepat setelah sambutan kepala bagian selesai dilakukan. Yang kedua, "Zenin de game wo suru," yang artinya semua orang bermain permainan atau bermain game seperti itu. Ini salah ya, karena usulan permainan ini resmi dibatalkan ya, karena alasan efisiensi waktu. Yang ketiga, "Buchou ga aisatsu wo suru," kepala bagian memberikan sambutan. Ini benar ya, karena berdasarkan kesepakatan akhir, susunan acara tetap diawali oleh sambutan kepala bagian seperti itu. Lalu yang terakhir, nomor 4, "Kanpai wo suru," atau bersulang ya. Ini jelas salah sekali ya, karena untuk kanpai ini ada di bagian akhir ya atau penutupan. Jadi jawaban yang benar adalah nomor 3. Seperti itu untuk nomor 6. 問題2。問題2では、まず質問を聞いてください。その後、問題用紙を見てください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から一番いいものを一つ選んでください。では、始めます。1番、男の人と女の人が会社で話しています。女の人はどうして最近料理を習い始めましたか？
田村さん、最近なんか楽しそうですね。何かいいことありましたか？ああ、実はですね、先月から料理教室に通い始めたんですよ。へえ、そうなんですか。もともと料理は好きだったんですか？好きというか、実は去年健康診断で少しコレステロールが高いって言われて、それで食生活を見直そうと思ったんですけど、自分で調べるだけじゃなかなか続かなくて。なるほど。それで習うことにしたんですね。そうなんです。教室だと栄養のバランスとか具体的に教えてもらえるので助かってます。それに最近料理自体が楽しくなってきて、ストレス解消にもなってるんですよね。一石二鳥ですね。料理ってやってみると意外と面白いですよね。本当に、友達に誘われた時はちょっと面倒かなって思ってたんですけど、来てよかったです。女の人はどうして最近料理を習い始めましたか？ Baik, jadi di sini kita sudah masuk ke Monday 2 ya, untuk pertanyaan nomor 1 ya. Jadi pertanyaannya adalah, Onna no hito wa doshite saikin ryori o narai hajimemashita ka? Yang artinya, mengapa wanita tersebut baru-baru ini mulai belajar memasak? Di sini kita akan langsung masuk ke bedah dari dialog pada audio nomor 1 ya, Monday 2. Yang pertama, dari pria ini mengatakan, Tamura-san, saikin nanka tanashishou desu ne. Nani ga ii koto arimashita ka? Tamura-san, belakangan ini kamu terlihat senang ya. Apakah terjadi sesuatu yang baik? Lalu si wanita mengatakan, Jitsu wa desu ne, sengetsu kara ryori kyoshitsu ni kayoi hajimetan desu yo. Sebenarnya sejak bulan lalu saya mulai pergi ke kelas memasak, sumimasen. Lalu si pria membalas,そうなんですか? Moto-moto ryori wa suki datan desu ka? Wah, begitu ya. Apakah dari awal kamu memang suka memasak? Lalu si wanita membalas, Suki to iu ka, jitsu wa sakunen kenko shindan de sukoshi kolesterol ga takai te iwarete. それで、食生活を見直そうと思ったんでしょうけど、自分で調べるだけじゃなかなかsudah kete, yang artinya dibilang suka juga tidak ya. Sebenarnya tahun lalu saat pemeriksaan kesehatan atau Kenko Sendan, saya diberitahu kalau kolesterol saya tinggi. Karena itu, saya bermaksud untuk meninjau kembali pola makan. Itu Soku Seikatsu ya, bahasa Jepangnya. Saya, tapi kalau hanya mencari tahu sendiri rasanya sulit atau rasanya sulit untuk dipertahankan, seperti itu mungkin maksudnya ya, sumimasen. Lalu si pria membalas, Naruhodo ne. Sore de narau koto ni shitan desu ne, yang artinya begitu ya. Makanya kamu memutuskan untuk mempelajarinya ya melalui kursus seperti itu. Lalu si wanita membalas kembali dengan Nandes. Yoshitsu datto eiyu no baransu toka goutai teki ni oshiete moraeru node tasukattemasu. Sore ni saikin ryori jitai ga tanoshiku natte kite stres kaiso ni mo natteru desu yo ne. Benar sekali, di kelas memasak saya sangat terbantu karena diajarkan keseimbangan gizi secara spesifik. Ditambah lagi, akhir-akhir ini memasak itu terasa menyenangkan ya, apalagi memasak sendiri seperti itu dan bisa menjadi pereda stres juga. Lalu si pria mengatakan, Iseki ni chou desu ne. Ryori te yatte miru to igai to omoshiroi desu yo ne. Yang artinya, sekali merengku dayung, 2-3 pulau terlampaui ya, sambil menyelam minum air. Masak itu kalau dicoba ternyata seru juga ya. Terakhir, wanita mengatakan, Hontou ni tomodachi ni sasowareta toki wa chotto mendou kanatte omotte ta desu kedo. Sumimasen. Kite yokata desu, yang artinya benar sekali. Waktu diajak oleh teman, awalnya saya berpikir bakal agak merepotkan, tapi untunglah saya datang. Sini kita akan langsung masuk ke analisis dari dialog tersebut ya. Yang pertama, wanita tersebut mengalami masalah kolesterol tinggi ya saat Kenko Shindan ya atau cek kesehatan pada tahun lalu sehingga ia ingin mengubah pola makannya. Saku seikatsu wo minaoshou.
Karena tidak bisa konsisten sendirian, ia memutuskan masuk kelas memasak. Hal ini persis menggambarkan kalimat pada pilihan nomor 3 ya, yang ada di layar ini. Lalu untuk selanjutnya dia tuh diajak teman ya. Untuk poin diajak teman ini itu hanya momen saat dia mendaftar ya, bukan alasan untuk mendaftar atau mungkin fundamental seperti itu. Lalu yang kedua, ada pereda stres dan keseimbangan gizi. Ini adalah keuntungan ekstra yang dirasakan ketika dia selesai atau setelah belajar memasak, bukan motif awal. Jadi untuk jawabannya adalah yang pertama, Tomodachi ni sasawareta kara, artinya karena diajak oleh temannya. Ini jelas salah ya, karena meskipun sempat diajak teman, alasan utama si wanita masuk kelas itu adalah demi kesehatannya sendiri. Jadi salah ya. Yang kedua, "Sutoresu wo kaisu shita kata kara", yang artinya karena ingin menghilangkan atau meredakan stres. Ini juga jelas salah ya, karena dari dialog tadi tuh meredakan stres hanyalah efek samping positif yang ia sadari atau yang baru ia sadari setelah mulai terbiasa memasak ya. Ada kalimatnya di "Sutresu kaisu ni mo natteru". Yang ketiga, "Kenkou no tame ni shakuseikatsu wo kaizen shita kata kara", yang artinya karena ingin memperbaiki pola makan demi kesehatan. Ini benar ya, karena sesuai dengan perkataannya mengenai hasil Kenkou Shindang, itu cek kesehatan, dan keinginan meninjau kembali menu makanannya. Shakuseikatsu wo minaoshou. Yang terakhir yang keempat, "Eiyo no balance ni kyomi ga atta kara", yang artinya karena tertarik pada keseimbangan gizi. Ini jelas salah ya, karena mempelajari gizi atau Eiyo no balance itu adalah fasilitas yang dia dapatkan dari kelas memasak untuk membantunya diet kolesterol, bukan minat awal yang mendasarinya. Jadi jawaban yang paling benar adalah nomor 3. Seperti itu untuk Monday 2 nomor 1. ねえ、中村くん、スペイン語の教科書を持ってたよね。最近勉強してるの？うん、先週から始めたんだけど、どうやって勉強したらいいかまだ迷ってるんだよね。語学学校とかは？私、去年フランス語を習いに行ったけど、先生に直接聞けるからよかったよ。いいなと思ったんだけど、うちから遠くて週2回通うのはちょっときついだな。そうだね。オンラインのレッスンは？最近質の高いサービスがいろいろあるみたいだよ。それも考えたんだけど、とりあえずやっぱり自分のペースでやってみる。アプリで毎日少しずつやっていこうかな。そっか。続けられる？まあ通学よりは続けやすいかな。実際先週から試して使ってるんだけど、思ったより楽しいよ。男の学生はどうやってスペイン語を勉強することにしましたか？ Oke, jadi di sini kita sudah mulai masuk ya ke Monday 2 nomor 2 ya. Di sini tuh pertanyaannya adalah Otoko no gakusei wa douyate supeinggo wo benkyou suru koto ni shimashita ka? Yang artinya bagaimana akhirnya si mahasiswa memutuskan untuk belajar bahasa Spanyol. Nah, di sini kita akan membahas ya atau membedah terlebih dahulu dari dialog yang ada pada audio nomor 2 Monday 2. Di sini ada wanita mengatakan, "Ne, Nakamura-kun, スペイン語の教科書を持ってたよね。最近勉強してるの?" Hei Nakamura-kun, kamu dulu punya buku belajar bahasa Spanyol kan? Apakah akhir-akhir ini kamu sedang mempelajarinya? Lalu si pria mengatakan, sensu kara hajimeta n da kedo, douyate benkyou shitara ii ka? Mada mayoteru da yo ne. Yang artinya, iya, aku sudah memulainya sejak minggu lalu, tapi aku masih bingung cara belajar yang paling baik itu bagaimana. Lalu si wanita mengatakan, Gogaku gakko toka wa watashi shakunen Furansugo wo naranai ni ita kedo, sensei ni chokusetsu kikeru kara yokatta yo. Bagaimana kalau ke sekolah bahasa atau mungkin lembaga kursus ya, lembaga kursus sumimasen. Tahun lalu aku pergi belajar bahasa Prancis di sana. Dan rasanya bagus karena kita bisa bertanya langsung ke pengajarnya. Lalu si pria membalas, "Ina to omota da kedo, uchi kara tokute, sunikai kayo no wa chotto kitsui na." Artinya, aku sempat mikir itu ide bagus, tapi jaraknya jauh dari rumahku. Kalau harus bolak-balik ke sana 2 kali seminggu kayaknya agak berat seperti itu. Lalu si wanita mengatakan, "So da ne, online no lesson wa 最近、質の高いサービスがいろいろあるみたいだよ."
Benar juga ya. Kalau kelas online bagaimana? Sepertinya belakangan ini ada banyak jenis sekali layanan yang punya kualitas bagus loh. Lalu si pria membalas, "Sore mo kangaeta dakedo, toriaezu, yappari jibun no pesu de yatte miru. Apuri de mainichi sukashi jutsu yatte ikou kana." Aku juga sempat mempertimbangkan hal itu, tapi untuk saat ini aku memutuskan untuk mencoba belajar dengan ritme mandiri atau jibun no pesu. Aku berniat melakukannya sedikit demi sedikit setiap hari menggunakan aplikasi atau apuri. Wanita membalas, "Sokka, sudokerareru?" Sumimasen. Oh begitu, bisa konsisten kah? Lalu si pria membalas, sugaku yori wa sudokeyasui kana. Jisai sensu kara tameshita sukateru dakedo. Sumimasen. Omota yori tanoshii yo. Yang artinya, ya, setidaknya ini lebih mudah dijaga konsistensinya dibandingkan harus pergi ke tempat kursus. Sebenarnya, aku sudah mencoba menggunakan sejak minggu lalu, dan ternyata lebih seru dari yang kukira. Itu untuk artinya ya, atau pembahasan dari dialog yang ada pada audio. Di sini kita akan langsung masuk ke analisis ya, atau beberapa poin yang ada pada dialog. Di sini ada 3 poin ya. Yang pertama, sekolah bahasa ya, atau go gaku gakko ya. Dia menolak karena lokasinya jauh dari rumah dan berat untuk pergi ke sana 2 kali seminggu ya seperti itu. Yang kedua, poin kedua ya, kelas online ya atau online lesson ya. Sempat dipertimbangkan, tetapi ia memilih opsi lain yang tidak mengikat waktu tertentu. Yang terakhir ya, yang ketiga, aplikasi mandiri, apuri atau jibung no pesu. Nah, ini dipilih ya, karena si pria menegaskan ya bahwa ia ingin memakai aplikasi untuk belajar sendiri secara mencicil setiap hari. Mainichi Shikashijutsu ya. Ia bahkan sudah mencobanya setiap minggu lalu. Lalu kita akan langsung masuk ke jawabannya. Untuk yang pertama, Gogaku Gakko ni Kayokoto ni shita. Memutuskan untuk pergi ke sekolah bahasa atau lembaga kursus ya ini salah ya karena dia menolak ya karena alasannya jaraknya lumayan jauh ya dari rumah. Yang kedua, Onrai reso no okeru koto ni shita. Yang artinya memutuskan untuk mengambil kelas online. Ini juga salah ya karena ia hanya sempat mempertimbangkan ya namun tidak dipilih. Yang ketiga, Apuri o tsukatte jibun no pesu de benkyou suru koto ni shita. Ini memutuskan untuk belajar dengan ritme mandiri menggunakan aplikasi. Ini benar ya, karena sesuai dengan konfirmasi akhir si pria, apuri de nani jibun no pesu de. Seperti itu. Yang keempat, tomodachi to issho ni benkyou suru koto ni shita. Memutuskan untuk belajar bersama teman. Ini jelas salah ya, karena pilihan ini sama sekali tidak ada atau disebutkan sama sekali dalam percakapan dialog. Jadi untuk soal nomor 2 atau pertanyaan nomor 2, mode 2, yang betul adalah yang nomor 3. Seperti itu untuk nomor 2, mode 2. Oke, baik Minasang. Kita selanjutnya ke soal nomor 3 ya. Jadi sini saya akan membahas nomor 3 sampai nomor 6. Oke, kita dengarkan soal nomor 3. 3番、男の人と女の人が話しています。男の人はどうして最近自転車で通勤していますか？あれ、鈴木さん、自転車で来たんですか？結構遠くないですか、ここまで。いや、20分くらいですよ。先月から始めたんですけど、なかなかいいですよ。どうしてですか？電車の方が楽じゃないですか？そうなんですけど、定期代が結構かかってて、まあ、それも理由の一つなんですが、それに大事なのは、医者に運動不足だって言われたんですよ。毎日少しでも体を動かしてくださいって。なるほど。自転車なら通勤しながら運動できますもんね。そうなんです。乗ってみたら思ったより気持ちよくて、朝から頭がすっきりする気がして。いいですね。私も考えてみようかな。ただ、雨の日は電車使うので、定期は解約してないんですよ。男の人はどうして最近自転車で通勤していますか？ Nah, untuk pembahasan nomor 3 ini, jadi dari isi videonya sendiri, tadi dijelaskan ada seorang pria itu bercerita, akhir-akhir ini dia sering menggunakan sepeda daripada menggunakan kereta. Nah, temannya itu bertanya, mengapa sih si pria ini
akhir-akhir ini sering menggunakan sepeda, padahal harga tiket kereta kan lebih nyaman, lebih murah. Nah, selain itu, si pria ini menjawab, "Nah, saya menggunakan sepeda akhir ini karena untuk menghemat biaya tiket bulanan ya, tadi Teki sudah dijelaskan. Namun alasan utamanya itu adalah karena ingin menggerakkan badannya yang disarankan oleh dokter tadi." Jadi untuk menjawab soal nomor 3 ini, kenapa akhir-akhir ini pria tersebut sering menggunakan sepeda untuk pergi ke kantornya? Jawabannya adalah yang nomor 3 ya minasang, yaitu adalah Ishani undo suru yo iwareta kara. Ya, jadi karena saran dari dokter untuk bergerak. Seperti itu ya minasang. Oke, kita langsung lanjut ke soal yang nomor 4. Oke, baik minasang, kita selanjutnya pembahasan ke soal yang nomor 4 ya minasang. Oke, kita dengarkan audionya terlebih dahulu. 4番、留守番電話を聞いています。女の人はどうして今週の会議に参加できませんか？もしもし、田中です。金曜日の会議の件なんですが、申し訳ないのですが、出席が難しくなってしまいました。先週から体調を崩していて、今日やっと病院に行ったところなんです。医者から今週いっぱいは安静にするように言われてしまって、上司の山田さんにはもうお伝えしてあるんですが、資料はすでに送ってありますので、確認いただけますでしょうか。本当に申し訳ありません。来週にはまた参加できると思いますので、よろしくお願いいたします。女の人はどうして今週の会議に参加できませんか？ Oke, sekarang mari kita bahas isi audio dari soal nomor 4 ini ya minasan. Nah, jadi di soal nomor 4 ini tadi ada seorang wanita ya, tuh meninggalkan pesan suara kepada rekan kerjanya ya, atau Yamada Sang tadi, atasannya mungkin ya, atasannya, rekan kerja atau atasan. Jadi ia menyampaikan bahwa ia tidak bisa mengikuti rapat pada hari Jumat. Jadi sehingga dia mengirimkan materinya kepada Yamada Sang ini agar bisa digantiin lah misalnya. Terus dia juga memberi kabar kepada Yamada Sang bahwasanya wanita ini sedang sakit. Jadi ia akan meninggalkan pesan kepada Yamada Sang seperti itu ya. Nah, jadi dari isi audio ini kita bisa menjawab pertanyaannya yang dimana itu adalah mengapa si wanita ini tidak bisa hadir mengikuti rapat hari ini. Jadi itu karena sedang sakit dan harus beristirahat secara total. Jadi yang jawabannya itu adalah yang nomor 2 ya minasan, yaitu adalah byoki de anse ni shinakereba naranai kara. Jadi seperti itu ya minasan pembahasannya. Selanjutnya kita ke nomor selanjutnya. Oke, baik minasan, kita dengarkan audio dari soal nomor 5 terlebih dahulu. 5番、男の人と女の人が話しています。男の人が息子にピアノを習わせているのは何のためですか？お子さんピアノを習ってるんですってね。何年生からですか？ 1年生から習ってます。もう3年になりますね。すごい。将来音楽の道に進ませたいんですか？いやー、そういうわけじゃないんですよ。まあ、音楽が好きになってくれたらそれはそれで嬉しいですけど、集中する力をつけてほしいんですよ。何か一つのことに長い時間向き合ってじっくり取り組む経験って子供のうちにしておいた方がいいと思うんです。確かにピアノって毎日練習しないと上達しないですもんね。そうなんです。あと先生から
指を使うと脳の発達にもいいって聞いて、それも少し気になってたんですけど。男の人が息子にピアノを習わせているのは何のためですか？ Nah, untuk soal pembahasan untuk nomor 5 ini tadi sudah diceritakan ya di audio itu bahwasanya ada seorang pria memiliki seorang anak yang sedang belajar piano. Nah, anaknya ini belajar piano mulai dari kelas 1 SD. Sekarang sudah sudah kelas 3 SD ya tadi ya. Nah, terus pria ini ditanya oleh seseorang, kenapa sih anaknya disuruh belajar piano? Apakah ingin meniti karir di dunia musik? Seperti itu. Nah, si pria ini menjawab, sebenarnya bukan itu alasannya untuk melatih anaknya belajar piano ya. Namun alasan utamanya yaitu ingin anaknya ini mempunyai fokus yang panjang ya. Susuno Cikara, Susuno Cikara ya. Jadi biar anaknya ini bisa punya kemampuan fokusnya itu baik dan bisa melatih perkembangannya juga jadi lebih baik seperti itu ya minasang. Jadi dari cerita di audio ini kita bisa menjawab soal nomor 5 itu mengapa sih alasan seorang pria itu melatih anaknya belajar piano. Jadi jawabannya itu adalah yang nomor 3 ya minasang, yaitu Hitotsu no koto ni suchusuru chikara o skeru tame. Jadi untuk melatih kemampuan fokus dan konsentrasi. Seperti itu ya minasang. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Oke, baik minasang, kita lanjut ke soal terakhir dari Mondai 2 ini ya minasang. Oke, kita langsung dengarkan audionya. 6番、女の人と男の人がカフェで話しています。女の人はどんなことに一番驚いたと言っていますか？ねえ、この前ボランティアで行った老人ホームのことを聞いてほしいんだけど、どうだった？いろいろ驚いたんだけど、最初に入ったらお年寄りが自分たちで野菜を育ててたんだよ、庭で。へえ、それはいいね。あとスタッフの方がすごく少なくて、こんな人数で大丈夫なのかなって思ったけど、お年寄りがお互いに助け合っているんだよ。なるほど。僕も初めて聞いた、そんなこと。90歳のおじいさんが毎週ギターを弾いてみんなの前で歌ってたこと。プロみたいに上手くて、昔はバンドをやってたんだって。へえ、それはすごいね。でしょ？聞いてたらなんか泣きそうになっちゃった。女の人はどんなことに一番驚いたと言っていますか？ Oke, kita langsung ke pembahasan nomor 6 ini ya minasang. Oke, jadi di audio sudah diceritakan bahwasanya ada seorang wanita sedang berbagi cerita pengalamannya saat menjadi sukarelawan di sebuah panti jompo. Nah, wanita tersebut itu bercerita kalau di panti jompo tersebut itu para lansia menanam tanamannya sendiri, terus staf panti jomponya itu mulai berkurang minasang. Lalu dan yang membuatnya terharu dan hampir menangis, yang membuatnya paling menarik hatinya lah, itu ada seorang kakek yang berusia 90 tahun minasang. Itu bisa bermain gitar dan bisa bernyanyi dengan sangat mahir di depan semua orang. Nah, dari pertanyaannya itu yakni apa sih yang paling membuat wanita tersebut terkejut dan kaget? Jadi jawabannya itu yang nomor 4 minasang, yaitu Kyujusai no oji-san ga gita o hite otatte ita koto. Ya, jadi seperti itu ya minasang. Sekian sudah pembahasan dari soal Mondai kedua ini. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya Adnang Sang ya minasang. Oke, sekian. Baik, Minasang, selanjutnya adalah soal Jokai di Mondai 3.
Untuk mondai tiga sendiri tidak tertulis apapun di lembar soal, jadi kita akan mendengarkan isi audio secara keseluruhan dan mencari intisarinya. Baik, untuk pertama-tama kita dengarkan terlebih dahulu audionya. 問題3。問題3では、問題用紙に何も印刷されていません。この問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて、1から4の中から最もいいものを一つ選んでください。では始めます。1番、男の人がテレビで話しています。最近、子供にタブレットを自由に使わせているご家庭が増えていると思いませんか？もちろん、使い方次第では学習に役立つ面もあります。しかし、何も考えずに渡してしまうのは問題ではないでしょうか。例えば、料理で包丁を使う場合、親はまず危険なことを伝え、使い方をきちんと説明するはずです。タブレットも同じです。使い方によっては、子供にとって思わぬ危険が生じることがあります。特に知らない人と簡単につながれてしまう点が心配です。大切なのは、ルールをしっかり決めた上で渡すこと。そして、それは親が責任を持って行うべきことだと私は考えます。男の人は何について話していますか？ 1. タブレットで学習する方法。2. 子供のインターネットの危険。3. 子供へのタブレットの与え方。4. タブレットの大切さ。2番、女の人が子供にあることを紹介しています。この話は、ある小さな町に住む男の子のお話です。男の子のお母さんはとても忙しくて、いつも夜遅くまで働いています。ある日の朝、男の子が目を覚めると、なんとお母さんが一匹の猫になってしまっていたのです。猫になったお母さんは、男の子に料理の仕方や掃除のやり方を身振りで一生懸命教えようとします。でも男の子は悲しくて、本当のお母さんに戻ってよと泣いてしまいます。女の人はどんなことを紹介していますか？ 1. 男の子が猫を助けること。2. 猫になってしまった子供のこと。3. 男の子が料理を覚えること。4. お母さんが猫になってしまうこと。3番、男の学生と女の学生が話しています。石川さん、今学期も書店でアルバイト続けてるの？そうだよ。でも正直に言うとね、最初は本を並べるだけで退屈かなって思ってたんだけど、店長がすごくいろんなことを教えてくれる人でね、本の分類の仕方とか、お客さんへの対応とか、丁寧に説明してくれるから、結構勉強になってるんだよね。へえ、そうなんだ。それはいいね。本好きだし向いてそう。そうなんだけど、ただ一緒に働いてる人の中に、あんまり仕事に集中してない人がいてね、それがちょっと気になって。ああ、そういう人いるよね。でも店長がいいなら続けられそうじゃない？まあそうなんだけどね。女の学生はアルバイトについてどう言っていますか？ 1. 店長も同僚も良くてとても楽しい。
2、同僚に問題はあるが店長が良いので良い。3、店長は良くないが同僚が良いのでまあまあだ。4、店長も同僚も良くないのでやめたい。Nah, kita sudah mendengarkan untuk soalnya sendiri, jadi kita akan bahas apa sih yang ada di dalam audio soal nomor 1. Jadi yang terdapat di dalam audio soal nomor 1 adalah tentang pemakaian tablet untuk anak-anak. Jadi di dalam audio ini membahas belakangan ini jumlah rumah tangga yang membebaskan anaknya menggunakan tablet itu semakin meningkat. Nah, jadi si narator ini menyoroti bahwa banyakkan anak-anak itu dibiarkan memainkan gadget itu secara sembarangan gitu, tidak diawasi oleh orang tuanya. Oleh karena itu si narator ini berbicara bahwa seharusnya orang tua itu setelah memberikan gadget ini terus menetapkan aturan yang kuat sehingga anak-anak bisa diawasi dengan baik dalam menggunakan gadget tersebut. Untuk pertanyaannya adalah Otoko no hito wa nani ni suite haneshite imasu ka? Atau apa yang sedang dibicarakan oleh pria tersebut? Untuk jawabannya Ichibang adalah tabureto de gakusu suru hoho, atau artinya cara belajar menggunakan tablet. Nibang kodomo no intaneto no kiken, atau artinya bahaya internet bagi anak-anak. Sangbang kodomoe no tabureto no atae kata, atau cara memberikan tablet kepada anak. Yang Yongbang tabureto no taisetsusa, atau pentingnya tablet. Jadi untuk jawaban yang benar untuk soal nomor 1 adalah Sangbang, atau kodomo no tabureto no atae kata, atau cara memberikan tablet kepada anak. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 2. Untuk isi dialognya yaitu berkisah tentang cerita seorang anak laki-laki yang tinggal di sebuah kota kecil. Jadi ibu dari anak laki-laki ini sangat sibuk dan selalu bekerja sampai larut malam, hingga suatu hari ketika anak laki-laki itu terbangun, dia terkejut bahwa ibunya itu berubah menjadi seekor kucing. Sang ibu yang telah menjadi kucing terus berusaha keras untuk mengajari si anaknya cara memasak dan membersihkan rumah, walaupun dia seekor kucingnya. Tapi anak laki-laki itu tetap merasa sedih dan menangis sambil berkata untuk kembalilah jadi ibuku yang asli. Jadi untuk soalnya sendiri, onna no hito wa donna koto soukai shite imasu ka? Artinya hal apa yang sedang dikenalkan oleh wanita tersebut. Jadi untuk jawaban yang Ichibang adalah otoko no ko ga neko o tasukeru koto, atau anak laki-laki yang menyelamatkan kucing. Yang Nibang neko ni natte shimatta kodomo no koto, anak yang berubah menjadi kucing. Yang Sangbang otoko no ko ga ryori o oboeru koto, atau anak laki-laki yang belajar cara memasak. Yang Yongbang okasan ga neko ni natte shimau koto, atau ibu yang berubah menjadi kucing. Jadi setelah saya jelaskan tadi tentang dialog ya, sudah jelas jawabannya, yaitu yang Yongbang, atau okasan ga neko ni natte shimau koto. Mundai ini ya minasang, soal nomor 3. Jadi pada audionya adalah sebuah dialog antara seorang pria dan seorang wanita. Jadi pria ini menanyakan kepada wanitanya apakah semester ini masih melanjutkan kerja paruh waktunya gitu. Dan wanita ini menjawab awalnya dia merasa akan bosan di kerja paruh waktunya di toko buku ini.
tapi ternyata dia nyaman dengan pekerjaannya gitu. Tapi ada hal yang mengganggu dari pekerjaan ini, yaitu katanya di antara orang-orang yang bekerja dengan si wanita ini ada yang tidak terlalu fokus dengan pekerjaannya, dan itu mengganggu si perempuan itu gitu. Nah, si prianya lagi menanyakan apakah kamu bakal tetap lanjut untuk pekerjaan ini, tapi si wanita ini menjawab dia mau tetap untuk lanjut seperti itu. Untuk pertanyaannya, Onna no gakusei wa arubaito ni suite do itte imasu ka? Tahu apa yang dikatakan mahasiswi tersebut mengenai kerja paruh waktunya? Untuk pilihan jawabannya yang ichibang, tenchou mo doryo mo yokute totemo tanoshii. Artinya manajer maupun rekan kerjanya baik dan sangat menyenangkan. Untuk nibang, doryo ni mondai wa aru ga tenchou ga yoi no de yoi. Atau ada masalah pada rekan kerja, tapi karena manajernya baik, jadi kondisinya masih bagus atau bisa dijalani. Untuk sangbang, tenchou wa yokunai ga doryo ga yoi no de mamada. Atau manajernya tidak baik, tapi rekan kerjanya baik, jadi lumayan atau bisa aja, biasa saja. Yang pilihan terakhir, tenchou mo doryo mo yokunai no de yametai. Atau baik manajer ataupun rekan kerjanya itu tidak baik. Jadi setelah mendengarkan audio tadi dan percakapannya, jadi untuk jawabannya yaitu nibang atau doryo ni mondai wa aru ga tenchou ga yoi no de yoi. Ada masalah pada rekan kerja, tapi karena manajernya baik, jadi dia masih bisa lanjut gitu. Jadi, untuk mondai sang segini saja minasang, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Mondai 4。問題4では、絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか？ 1から3の中から最もいいものを一つ選んでください。では、始めます。Hai minasang, konnichiwa. Di sini saya akan membahas Mondai Yong atau Mondai 4 dari soal JLPTN 3 bagian Chokai pada video kali ini. Nah, sebelum kita memasuki ke soalnya, di sini saya akan membahas sistematis dari Mondai Yong ini itu seperti apa. Nah, di Mondai Yong ini akan berfokus pada sebuah gambar, ilustrasi, dan audio di masing-masing soal. Jadi akan terdapat ilustrasi yang menggambarkan kejadian atau situasi yang sedang terjadi di audionya. Oke, dan di masing-masing ilustrasi akan terdapat tanda panah. Tanda panah yang menunjukkan ke suatu karakter atau suatu objek di gambar tersebut, yang menandakan kalau kita itu harus fokus kepada objek tersebut, atau objek tersebut atau orang tersebut akan menjadi masalah utama atau poin dari soalnya. Nah, untuk jawabannya itu sendiri bagaimana? Bagaimana cara menjawabnya? Minasang harus memprediksi kira-kira apa kalimat yang paling tepat untuk diucapkan orang tersebut, orang yang sudah ditunjuk oleh tanda panah. Seperti itu. Untuk jawabannya akan disebutkan pada audio, jadi minasang hanya memilih angka saja pada kertasnya. Jadi minasang harus dengarkan baik-baik audionya, jangan sampai terlewat. Oke? Karena jawabannya itu minasang memilih berbagai macam jawaban yang kira-kira cocok untuk kejadian tersebut. Baik, jadi minasang perhatikan gambar ya, lalu dengarkan audionya dengan baik, dengan teliti. Oke, gambar dimashou. Kita mulai ke soal nomor 1. 1番、レジの列に並ぼうとしていますが、列の最後がどこかわかりません。近くにいる人に何と言いますか？ 1、すみません。この列の最後は
どちらになりますか ?2、すみません。順番を変わっていただけますか ?3、すみません。もうすぐ私の番でしょうか Hai Minasang, bagaimana soal nomor 1 dari Mondayong ini? Nah, mungkin cukup mudah ya, karena kita harus memperhatikan gambar saja dan memprediksi nih kira-kira jawaban apa yang akan kita jawab sebagai orang yang ditunjuk oleh tanda panah. Kita harus memposisikan diri kita sebagai orang tersebut, seperti itu. Nah, untuk gambar dari pertanyaan nomor 1 ini adalah sebuah ilustrasi tentang beberapa orang yang sedang mengantri di depan kasir. Jadi sudah jelas ya Minasang kalau gambar untuk soal nomor 1 ini bertemakan tentang orang yang berbelanja di supermarket. Nah, di sini saya akan mengartikan isi dari audio di soal ini. Tapi saya akan langsung menerjemahkannya ke bahasa Indonesia. Jadi Minasang alangkah lebih baiknya mundur sedikit untuk mendengarkan audio tersebut sekali lagi, lalu Minasang kembali lagi ke sini untuk mendengarkan terjemahan dari saya. Baik, sudah, kita akan langsung ke terjemahannya. Jadi untuk mulai dari pertanyaannya dulu. Jadi pertanyaannya adalah, Anda atau kita itu sedang mengantri di kasir. Sedang ingin mengantri di kasir, tetapi kita tidak tahu di mana ujung atau tempat mengantrinya. Dan ketika sedang kebingungan tersebut, apa yang akan kita lakukan atau apa yang akan kita katakan kepada orang yang ada di depan kita, seperti itu. Jadi kira-kira apa yang harus kita tanyakan kepada orang yang sedang mengantri nih di depan orang tersebut, seperti itu. Oke, untuk pertanyaannya. Hai, di sini kita akan langsung mengartikan masing-masing dari pilihan jawaban yang ada pada soal ini. Sistematisnya sama, saya akan langsung menerjemahkannya ke bahasa Indonesia. Jadi Minasang lebih baik mundurkan lagi videonya untuk mendengarkan audionya sekali lagi sebelum memasuki sesi terjemahan ini. Oke, jadi saya akan langsung menerjemahkan pilihan ke-1 dari 3 pilihan yang ada. Baik, untuk pilihan nomor 1 ini berarti, permisi, sebelah manakah ujung paling belakang dari antrian ini? Baik, itu untuk pilihan pertama. Lalu kita masuk ke pilihan kedua. Artinya sendiri adalah, permisi, bisakah Anda bertukar giliran dengan saya atau bertukar antrian dengan saya? Itu untuk pilihan kedua. Lalu ke nomor ketiga itu berarti, permisi, apakah sebentar lagi antrian saya atau giliran saya? Seperti itu. Nah, kira-kira Minasang jawab yang mana nih dari ketiga pilihan yang ada di pada soal kali ini? Nah, jika Minasang menjawab nomor 1, selamat Minasang, benar. Jadi untuk jawaban paling tepat dari soal ini adalah nomor 1 atau Ichibang. Baik, kenapa nomor 1 yang benar? Di sini saya akan menjelaskan alasannya. Karena konteks dari soal ini adalah kita itu bingung di manakah kita harus mengantri atau di mana ujung dari antriannya. Dan nomor 1 itu paling cocok dengan konteks di soal ini dan sekaligus sopan juga untuk ditanyakan. Jadi sudah paling cocok nomor 1. Untuk nomor 2 dan nomor 3 sebenarnya bisa, tapi tidak cocok dengan konteks soal ini. Seperti itu. Apalagi nomor 2 itu tidak cocok sama sekali dengan konteksnya dan berbeda konteks, seperti itu Minasang. Jadi nomor 1 adalah paling tepat untuk nomor 1 ini. Baik, kalau begitu kita langsung saja ke soal nomor 2. 2番、喫茶店で少し席を外したいが、荷物をそのままにしておきたいです。友達に何と言いますか？ 1、ちょっと荷物持って行ってくれない？ 2、ちょっと荷物見ててもらえる？ 3、ちょっと荷物見てあげようか？ Baik Minasang, bagaimana untuk soal nomor 2? Apakah Minasang bisa menjawabnya dengan mudah? Baik, di sini saya akan menjelaskan nih isi audio maupun poin dari soal ini itu seperti apa, beserta jawabannya yang benar itu yang mana.
Baik, kita perhatikan dulu dari gambarnya minasang. Di sini gambarnya terlihat kalau ada dua orang wanita yang terlihat sedang di sebuah kafe. Kalau kita memperhatikan meja dan kursinya dan ada secangkir kopi di situ, sudah lumayan jelas kalau mereka sedang di kafe. Yang sepertinya sedang main atau sedang mengobrol nih tentang sesuatu. Nah, tanda panahnya itu bertunjuk kepada wanita yang sedang terlihat berdiri dan sepertinya akan meninggalkan atau berpergian sebentar dari kafenya, mungkin ke suatu tempat sebentar kemudian kembali lagi ke kafe seperti itu. Nah, di sini saya akan langsung menjelaskan arti dari pertanyaan di audionya. Nah, untuk pertanyaan sendiri adalah di kafe Anda ingin meninggalkan tempat duduk atau pergi sebentar, tetapi ingin membiarkan barang bawaan milik Anda tetap di sana. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan atau Anda katakan kepada teman Anda? Seperti itu. Jadi singkatnya, apa yang akan wanita ini katakan kepada wanita yang satu lagi? Baik, di sini kita akan masuk ke jawabannya. Baik minasang, untuk jawabannya sendiri kita mulai dari yang pilihan nomor 1. Saya akan terjemahkan. Pilihan nomor 1 adalah, sebentar, tunggu, bisa tolong bawakan barang bawaanku? Untuk pilihan nomor 1. Lalu untuk pilihan nomor 2, tunggu, bisa tolong jagain barang bawaanku? Pilihan nomor 2. Lalu pilihan nomor 3, tunggu, mau aku jagain gak barang bawaanmu? Nah, kira-kira minasang jawab yang mana nih? Baik, jawaban yang benar itu adalah jawaban nomor 2 atau nibang, ya, yang artinya tunggu, bisa tolong jagain barang bawaanku. Kenapa? Karena lagi-lagi sesuai dengan konteks atau pertanyaan di soal ini seperti itu minasang. Karena si wanita yang akan berdiri ini ingin meninggalkan barang bawaannya di kursi situ, tetapi dia ingin mengatakan apa nih kepada temannya yang satu lagi, seperti itu ya. Jadi kalimat yang paling tepat untuk dikatakan adalah nibang atau nomor 2, yaitu sebentar, bisa tolong jagain atau lihatin barang bawaanku, seperti itu untuk soal nomor 2. Nah, bagaimana minasang? Kalau sudah sekiranya paham, kita akan langsung ke soal nomor 3. 3番、発表を終えて戻ってきた友達にどうだったか聞きたいです。何と言いますか？ 1、発表は緊張しましたか？ 2、発表はやってみましたか？ 3、発表はうまくいきましたか？ Hai minasang, itu adalah untuk soal nomor 3. Nah, kita akan bahas bersama-sama mulai dari gambarnya terlebih dahulu. Di situ terlihat kalau ada dua orang wanita, lagi-lagi dua orang wanita, yang satu itu sedang berkeluar dari ruangan. Lalu yang kedua itu sedang menunggu di luar ruangan. Dan yang menjadi fokus utama dari soal ini atau tanda panahnya itu berada wanita yang sedang menunggu di luar. Dan sepertinya wanita yang dari dalam ini menghampiri wanita yang sedang di luar ini minasang. Jadi sepertinya mereka adalah teman, seperti itu. Nah, kita akan langsung masuk ke pertanyaan dari audionya. Baik, di sini saya akan terjemahkan. Anda ingin menanyakan bagaimana hasil dari teman Anda yang baru saja kembali setelah presentasi. Nah, kira-kira apa yang akan Anda katakan atau apa yang akan wanita ini katakan kepada temannya? Seperti itu. Oke, nah di sini kita akan langsung masuk ke jawabannya. Baik minasang, di sini kita akan masuk ke jawabannya ya. Kita mulai dari jawaban yang pertama. Artinya adalah, apakah kamu gugup saat presentasi? Itu untuk jawaban yang pertama. Lalu yang kedua adalah, apakah kamu sudah mencoba presentasinya? Atau apakah kamu sudah melakukan presentasinya? Seperti itu untuk jawaban kedua. Lalu untuk jawaban ketiga yang terakhir, apakah presentasinya berjalan dengan lancar? Nah, kira-kira yang mana nih yang paling benar? Nah, untuk yang paling benar itu adalah jawaban nomor 3 atau sangbang. Kenapa? Karena terlihat jelas sekali kalau jawaban nomor 1
itu menanyakan keadaan, bukan hasil. Apakah kamu gugup? Itu berarti dia menanyakan perasaan dia ketika presentasi tersebut itu bagaimana. Lalu untuk nomor kedua itu tidak nyambung dengan konteksnya, sudah mencoba, itu tidak tepat ya untuk dikatakan, jelas salah. Lalu untuk nomor 3 itu yang paling tepat karena ia bertanya apakah presentasinya berjalan dengan lancar atau sukses, yang dimana menyambung dengan pertanyaannya, dimana si wanita yang di luar ini menanyakan hasil dari presentasi si temannya ini. Seperti itu minasang untuk soal nomor 3. 4番、先週見たコンサートがとても良かったことを行かなかった友達に伝えます。何と言いますか？ 1、すごく良かったよ。行けたから良かったね。2、すごく良かったよ。行けたら良かったね。3、すごく良かったよ。行かなくて良かったね。 Baik minasang, kita masuk ke soal terakhir dari Mondayong atau Mondai 4 ini, yaitu soal nomor 4. Ya, jadi sebelum itu kita fokus ke ilustrasinya lagi-lagi seperti biasa. Kita lihat dulu gambarnya seperti apa. Di sini terlihat kalau ada 2 orang laki-laki yang sedang duduk di suatu kursi. Nah, di sini sudah lumayan jelas terlihat kalau mereka sedang berada di taman. Karena model kursinya sendiri yang memanjang seperti itu ya, yang sudah umum sekali berada di taman seperti itu. Nah, yang menjadi fokus atau orang yang ditunjuk adalah laki-laki di sebelah kiri dari pandangan kita, yaitu laki-laki yang tidak memakai tas, karena yang di sebelah kanan itu memakai tas. Nah, untuk pertanyaan sendiri atau situasinya itu seperti ini. Anda ingin memberitahu teman Anda yang tidak menonton konser bahwa konser yang Anda tonton minggu lalu itu sangat bagus. Kira-kira apa yang harus Anda katakan kepada teman tersebut, atau apa yang harus pria ini katakan kepada temannya? Seperti itu minasang, karena yang satu menonton konser sedangkan yang satu tidak. Ya kasihan sekali yang satu ini. Tapi tidak apa-apa, di sini temannya akan menjelaskan nih bagaimana bagusnya konser yang dia tonton minggu lalu. Nah, kira-kira apa nih jawaban yang tepat? Kita akan langsung bahas ke pilihan jawabannya. Baik, minasang, kita akan masuk ke jawaban dari soal nomor 4 ini. Kita lihat dari pilihan pertama. Saya akan langsung terjemahkan. Pilihan pertama adalah, bagus banget loh. Untung ya kamu bisa pergi. Baik. Untuk pilihan kedua ada, bagus banget loh. Seandainya kamu bisa pergi. Atau sayang banget kamu gak pergi. Seperti itu. Lalu, untuk pilihan terakhir atau pilihan nomor 3 adalah, bagus banget loh. Untung ya kamu gak pergi. Nah, kira-kira jawaban mana nih yang paling benar untuk soal ini? Ya, betul sekali. Jawaban yang paling benar adalah nomor 2 atau nibang. Kenapa? Karena sudah jelas ya kalau nomor 1 dan nomor 3 itu terkesan sarkastik atau bahkan mengejek temannya. Sedangkan kita tidak bertujuan seperti itu. Kita bertujuan untuk menjelaskan nih sebagus apa konsernya. Ya, karena kita mungkin kasihan kepada teman kita, bukan bermaksud untuk mengejek atau bahkan sarkastik kepada teman ini yang tidak menonton konser ini. Seperti itu minasang. Untuk soal nomor 4 agak mudah ya dibanding soal-soal sebelumnya. Baik, sampai sini saja untuk Mondai 4 yang dimana kita fokusnya itu kepada ilustrasi maupun audio ya. Jadi kita akan langsung masuk ke Mondai 5 yang akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Hai minasang, gambarimashou. Ya minasang, kita lanjut ke Mondai 5. Nah, sebelum masuk ke soal, kita bahas dulu format Mondai 5-nya dulu ya. Karena Mondai 5 ini berbeda dari Mondai-Mondai sebelumnya. Di Mondai 5 ini tidak ada pertanyaan dan cetak di lembar soal. Jadi kita harus fokus mendengarkan audio dari awal sampai akhir. Yang pertama, kita akan mendengar sebuah kalimat atau pertanyaan. Setelah itu akan ada 3 pilihan jawaban dalam bentuk audio. Tugas kita adalah memilih respon yang paling sesuai dengan situasi percakapan tersebut. Karena semua pilihan diperdengarkan lewat audio, kemampuan menangkap konteks dan memahami maksud pembicara menjadi sangat penting bagi ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 1. 1番、あ、この写真撮ってあげようか？ 1、撮ってくれると嬉しいな。2、撮ってあげるよ。3、撮らせてくれると嬉しいな。
Jadi di sini kalimat itu adalah kono shashin totte ageyo ka, yang artinya itu foto ini mau fotoin nggak? Nah, sebelum kita lihat pilihan jawabannya, kita harus tahu dulu siapa yang memberi bantuan dan siapa yang menerima bantuan. Di sini pembicara menawarkan bantuan untuk memotret lawan bicara. Kata kunci itu ada di totte ageyo ka. Nah, si pola-pola te agero ini berarti melakukan sesuatu untuk orang lain. Sekarang kita lihat pilihan nomor 1. Yang di sini kita jawaban itu nomor 1 itu yang benar. Nomor 1 itu totte kureru to ureshii na. Artinya, iya, kalau kamu fotoin aku senang. Di sini digunakan pola te kureru yang berarti orang lain melakukan sesuatu untuk saya. Karena lawan bicara menerima bantuan berupa di foto, maka penggunaan kureru adalah yang tepat. Jadi jawaban nomor 1 adalah yang paling benar di nomor 1 ini. Nah, lanjut nomor 2. 2番、こちらの資料、部長にお渡ししておきましょうか？ 1、ええ、渡してあげてください。2、ええ、お願いできますか？ 3、ええ、お渡しになってください。 Nah, di nomor 2 ini kalimat itu adalah kochira no shuri o bucho ni owatashi shite okimashou ka. Jadi, artinya itu adalah dokumen ini apakah saya serahkan dulu kepada kepala bagian? Nah, kata kuncinya di sini itu adalah pola te okimashou ka. Pola ini biasa dipakai ketika seorang menawarkan untuk melakukan sesuatu terlebih dahulu demi mempersiapkan atau membantu orang lain. Jadi pembicara ini, yang okimashou ka ini, jadi sedang menawarkan bantuan gitu loh. Nah, sekarang kita lihat di jawaban yang paling benar. Di sini jawaban nomor 2 ini yang benar tuh di nomor 2. Yang opsi itu adalah E. Onegai dekimasu ka? Yang artinya itu ya, bisakah saya minta tolong? Atau lebih natural tuh ya, tolong bantu serahkan ya. Karena ada orang yang menawarkan bantuan, respon yang paling wajar adalah menerima bantuan tersebut. Jadi makanya nomor 2 ini menjadi jawaban yang benar. Begitu. Kita lanjut. 3番、山田さんが担当されているのは第2営業部でしたよね。 1、はい、そうだったかもしれません。 2、もう移動されたんですか？ 3、はい、おそらくそうだと思います。 Hai, jadi kita lanjut ke nomor 3. Kalimat itu adalah Yamada-san ga tantou sarete iru no wa Daini Egyo Bu deshita yo ne. Yang artinya tuh, kalau nggak salah, Yamada-san yang menangani ini berasal dari divisi penjualan 2 ya. Nah, perhatikan bagian akhirnya. Ini menggunakan pola deshita yo ne. Pola ini digunakan ketika pembicara ingin memastikan informasi yang ia ingat. Jadi sebenarnya ini adalah pertanyaan konfirmasi. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah nomor 3. Yang hai, osoraku so da to omoimasu. Yang artinya itu, ya, saya kira memang begitu. Jawaban ini sesuai karena menanggapi konfirmasi yang diberikan oleh pembicara dan menunjukkan bahwa lawan bicara juga meyakini informasi tersebut. Seperti itu.